Halo, apa kabar kalian semua? Pas event 6am kemarin saya beli ponsel yang paling dimandang-mendingin buat ponsel kelas menengah ke bawah, yaitu Poco X6 Pro. Ya, kemarin waktu saya beli di event 66 ini kan harganya menarik tuh. Balik di harga pertama kali launching atau lebih tepatnya di 4,8 atau 4,9. Dan kalau kita combo pakai voucher yang ada di Shopee tentu harganya makin hemat lagi. Dan buat tampilan boxnya kayak gini tentu kalian semua udah pada tahu ya. Dan ini udah saya buka, udah saya cek terlebih dahulu buat itu pengetesan unitnya. Ya takutnya otomatis terselesaikan aja kayak gitu sih. Dan ini buat key point selling-nya yang paling dimandang-mandingin yaitu chipsetnya udah pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Kemudian buat pengisiannya lebih gede di 67 watt serta punya memori super lega di 12 dengan internal 512 GB. Dan ini buat unit yang saya beli buat varian warna hitam ya. Ya kebagiannya cuman ini sih. Langsung kita lihat isi dalam paket penjualannya. Ada box kuning dan isinya SIM ejector, ada satu buah softcase, stiker, tagline dan juga buku panduan serta buku garansi, unit dari Poco X6 Pro, kabel USB, serta adapter charger sebesar 67 watt. Dan ini buat tampilan desain dari Poco X6 Pro, tampilannya simple, saya suka banget karena ini ponsel performa tapi buat desain atau tampilannya itu nggak terlalu rame banget kayak gitu. Kemudian ada branding Poco, ada 3 kamera di bagian belakangnya serta punya keterangan 64 megapiksel OIS kamera. Dan buat feel genggam sih ini menurutku rasa enak dan juga nyaman ya. Ini buat bodi bagian samping pakai mengotak kayak gini, tapi buat sudut atau di bagian samping-samping pojok-pojoknya ini ya, ini dibikin melengkung, jadi kalau kita pegang kayak gini tuh masih kerasa enak serta nyaman. Dan buat layarnya ini udah ada buat plastik atau anti gores bawaannya. Dan di bagian samping ini ada satu buah tombol power, kemudian terdapat tombol volume. Di bagian atas tentu terdapat satu buah lubang mikrofon, ear blaster dan juga satu buah lubang speaker. Di bagian samping kiri di sini polos gak ada apa-apa. Di bagian bawah terdapat lubang SIM tray, ada lubang mikrofon, port USB Type-C dan juga satu buah lubang speaker. Dan ini tentunya nggak ada buat slot kartu memori eksternal ya. Nah, sekarang waktunya kita hidupin terlebih dahulu buat unit dari Poco X6 Pro-nya. Dan ini buat tampilan awal dari Poco X6 Pro, ini udah kita ubah buat wallpapernya ya. Bisa kalian perhatiin buat bezelnya ini beneran tipis dan juga menarik banget buat kita lihat. Ya meskipun buat bezel di bagian bawahnya masih terlihat cukup tebal dibanding buat bezel di bagian sisi lainnya. Dan ini buat aplikasi bawaan emang banyak banget ya buat aplikasi bawaan dari Poco ya, seperti buat ponsel-ponsel dari Poco lainnya. Sekarang kita lihat buat memori yang udah kepake. Buat memori internal di 512 GB ini yang udah kepake ada di kisaran 30 GB. Dan ini buat aplikasi dan juga data lainnya ada di kisaran setengah giga. Kemudian buat berkas sistem dan juga lain-lain ini ada di kisaran ya 29 gigaan lah. Dan buat spesifikasi dari layarnya, Poco X6 Pro tentu udah sangat menarik banget, pakai resolusi di 1,5K, luas 6,67 ini, kerapatan di 446 piksel, refresh rate-nya tinggi banget nyampe 120 Hz, punya Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10 Plus, dan tentunya ini udah sangat menarik banget. Dan ini buat kualitas gambar ataupun warna yang dimiliki dari Poco X6 Pro. Buat warnanya itu tentu adem di mata, gambarnya juga ini sangat detail dan juga tajam banget. Tentunya dikarenakan buat kerapatannya ataupun resolusi yang udah sangat tinggi nyampe 1,5K. Sekarang mari kita dengerin sama-sama buat kualitas speaker yang dimilikinya. Dan buat kualitas audio ataupun speaker yang dimiliki oleh Poco X6 Pro tentunya udah enak karena punya dual speaker, bassnya juga kerasa cukup nendang. Dan buat multitouchnya tentu Poco X6 Pro ini udah support nyampe 10 maksimal sentuhan. Ponsel ini juga tentu udah memiliki fitur NFC. Dan buat sensor lainnya tentu hadir semua, termasuk sensor cahaya, akselerometer, sensor orientasi, giroskop dan juga sensor magnetik. Buat giroskop tentunya ini udah hardware, gak perlu kita raguin lagi, buat ponsel harga segini tentu udah pakai hardware semua. Dan sekarang kita lihat sama buat tampilan antar mukanya di Poco X6 Pro ini udah pakai Xiaomi HyperOS versi 1.0.4 dan tentunya udah pakai Android yang terbaru yaitu pakai Android versi 14. Dan buat jaminan update-nya tentu udah sangat terjamin banget buat ponsel dari Poco X6 Pro ini. Buat jangka panjang tentu sangat-sangat menarik banget, apalagi buat memorinya itu kan gede banget ya, RAM 12 GB, internalnya di 512 GB. Dan buat performa atau SoC yang dimiliki di Poco X6 Pro ini udah sangat overpower banget. Pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra dengan octa-core Max 3,35 GHz.
GHz. Dan ini buat virtual RAM yang udah otomatis aktif itu ada di 6 GB. Dan ini buat CPU throttling yang dimiliki dari Poco X6 Pro, tentunya ini udah kerasa stabil buat performa yang kencang banget ya. Maksimal nyampe 315, kemudian minimum ada di 236 ribuan gips, dan CPU throttlingnya ada di 76%. Dan ini buat AnTuTu-nya sangat tinggi banget ya. Rajanya di 4-5 jutaan rupiah, nyampe 1.234 ribuan poin AnTuTu yang dimiliki. Ini buat sekarang belum ada yang bisa ngalahin loh. Bahkan buat Poco F5 aja nggak bisa ngalahin buat skor AnTuTu yang dimiliki oleh Poco X6 Pro. Dan ini buat AnTuTu Score yang saya pakai atau versi AnTuTu-nya ada di versi 10.2.5. Dan menurutku sih buat performanya itu tentu sangat overpower banget. Dan kalian ada yang setuju nggak kalau kita komparasiin kedua ponsel ini? Kan buat harganya ya nggak terlalu beda-beda jauh, maksudnya nggak nyampe 1 juta. Dan tentu buat perbedaannya kalian semua udah pada tahu. Dan kalian sendiri ada yang tertarik atau enggak? Coba deh kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau tertarik nanti bakalan kita bikin buat video komparasinya. Dan buat konten gaming test nanti nyusul aja ya, ini udah kita downloadin buat game PUBG Mobile, Mobile Legends, dan juga Genshin Impact. Nanti kita ya buat gaming testnya kan tentu udah banyak banget kita tes yang seperti biasanya aja buat mengetahui buat performa, FPS, dan juga baterai buat Poco X6 Pro di pertengahan tahun 2024. Jadi bentar lagi udah mau 2025 ya, cepet banget kayaknya. Sekarang kita masuk di segmen fotografinya. Poco X6 Pro tentu kalian semua udah pada tahu kalau kameranya itu cuma 3, yaitu 64 megapiksel dan udah punya OIS. Kemudian ada kamera ultrawide dan satu lagi buat kamera yang nggak terlalu kita butuhin banget. Dan buat kamera utamanya itu pakai OmniVision, kemudian 16 megapiksel buat kamera selfie-nya pakai Galaxy Core GC16B13. Kemudian buat kamera ultrawide-nya pakai OmniVision OV08D10 Ultra. Dan ini buat fitur yang paling saya suka di ponsel dari Xiaomi Group, yaitu buat perekaman video pro. Jadi nggak cuman buat kameranya aja yang ada mode pro, tapi buat perekaman videonya juga ada buat mode pro. Dan ini tentu sangat recommended banget buat kalian yang mau pakai ponsel buat rekam konten unboxing kayak gini. Dan ini buat beberapa sampel yang udah saya ambil pakai Poco X6 Pro. Ini buat rekam 1080 30 fps. Mentoknya sih nyampe 1080, nggak bisa nyampe 4K. Kalau dilihat dari layar langsung sih bagus ya. Kayak gini hasilnya. Bagus. Nanti 1 minggu lagi kita review atau beberapa hari kemudian. Tes rekam 4K 30 fps dipakai buat stabilisasi. Ini kayaknya sih stabilisasinya bisa aktif ya karena udah punya OIS. Autofokusnya juga bagus, smooth. Kalau dilihat dari layar langsung sih kelihatan anteng ya, kayak gini hasilnya. Ini udah mau maghrib bentar lagi. Lalu buat temenin kita dalam waktu keseharian, Poco X6 Pro ini udah punya baterai gede di 5000 mAh, pengisiannya juga udah cepet banget nyampe 67 watt. Dan nanti bakalan kita bikin aja deh buat konten video komparasinya. Kalau kalian pada setuju, masih pada penasaran gimana hasilnya kalau kita komparasiin dengan ini ya GT20 Pro, nanti akan dipercepat deh buat video konten komparasinya. Dan kesan pertama unboxing Poco X6 Pro ini tentu masih sangat menarik banget ya. Kayaknya di angka 4 jutaan gede atau 5 juta rupiah, Poco X6 Pro ini masih belum ada lawan, terutama buat urusan performa dan juga memori yang dimiliki. Apalagi ini ponsel punya kamera ultrawide ya. Dan buat konten unboxingnya kayaknya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.